Hai hai hai, perkenalkan nama saya Putri Elustari. Saya berasal dari program studi Diploma 3 Gizi Reguler 21 Poltekkes Kemenkes Palangkaraya dengan NIM PO 62313200095. Di sini, saya akan melakukan promosi kesehatan tentang pentingnya PHBS untuk mencegah diare. Selamat menyaksikan! Tentunya, sebagian dari teman-teman ada yang masih belum mengetahui apa itu PHBS dan juga apa sih itu diare. Mari simak video ini secara seksama agar mengetahui apa itu PHBS dan juga apa itu diare. Kita masuk pada pengertian diare. Menurut WHO, diare adalah kejadian buang air besar dengan konsistensi lebih cair dari biasanya, dengan frekuensi 3 kali atau lebih dalam periode 1 hari. Disebabkan oleh infeksi mikroorganisme meliputi bakteri, virus, parasit, protozoa, dan penularannya secara fekal oral. Sedangkan PHBS adalah, menurut Kemenkes, PHBS adalah semua perilaku yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Lalu apa hubungan antara PHBS dan diare? Simak terus video ini hingga habis ya teman-teman. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tujuan dari PHBS. Tujuan dari PHBS adalah mencapai rumah tangga sehat, setiap anggota keluarga menjadi sehat, tidak mudah sakit, anak tumbuh sehat dan cerdas, serta anggota keluarga giat bekerja, meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan anggota rumah tangga untuk pelaksanaan PHBS, berperan aktif dalam gerakan PHBS di masyarakat. Pada slide berikut, ada 8 PHBS di rumah tangga, di mana ada kalimat yang bercetak tebal pada nomor 5, yaitu mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Inilah yang akan kita bahas untuk video selanjutnya. Kenapa sih kita harus menerapkan PHBS mencuci tangan menggunakan sabun dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah karena perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sendiri dengan tujuan mencegah risiko infeksi penyakit dan memelihara kesehatan secara keseluruhan. Salah satunya adalah pencegahan diare. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS dapat mengurangi diare sebanyak 31% dan menurunkan penyakit infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA sebanyak 21%. Riset global juga menunjukkan bahwa kebiasaan CTPS tidak hanya mengurangi, tapi mencegah kejadian diare hingga 50% dan ISPA hingga 45%, menurut Fajriati pada tahun 2013. Diare merupakan salah satu masalah kesehatan yang umum di Indonesia, terutama pada bayi dan anak-anak. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019, jumlah kasus diare di seluruh Indonesia adalah sekitar 7,2 juta jiwa. Menurut penelitian oleh Burton, Chow, Donaci, Judah, Curtis, dan Chimedit pada tahun 2011 menunjukkan bahwa cuci tangan dengan menggunakan sabun lebih efektif dalam memindahkan kuman dibandingkan dengan cuci tangan hanya dengan menggunakan air. Perlu kita ketahui, tangan adalah bagian tubuh kita yang paling banyak tercemar kotoran dan bibit penyakit. Ketika memegang sesuatu, berjabat tangan, tentu ada penyakit yang melekat pada kulit tangan kita. Telur cacing, virus, kuman, dan parasit yang mencemari tangan akan tertelan jika kita tidak mencuci tangan dulu sebelum makan atau memegang makanan. Dengan cara demikian, umumnya penyakit cacing menulari tubuh kita. Di samping itu, bibit penyakit juga dapat melekat pada tangan kita setelah memegang uang, memegang pintu kamar mandi, memegang gagang telepon umum, memegang mainan dan bagian-bagian di tempat umum, menurut Potter dan Perry pada tahun 2005. Melalui tangan kita sendiri, segala bibit penyakit itu juga bisa memasuki mulut, lubang hidung, mata atau liang telinga, karena kebiasaan memasukkan jari ke hidung, mengucek mata, mengorek liang telinga bukan pada waktu yang tepat atau pada saat tangan kotor dan ketika jari belum dibasuh atau belum cuci tangan. Selanjutnya kita masuk pada gejala diare. Yang pertama, perut mulas. Yang kedua, BAB cair atau tinja encer atau bahkan berdarah. Yang ketiga, sulit menahan BAB. Yang keempat, pusing, lemas, dan kulit terasa kering. Selanjutnya masuk pada penyebab diare. Yang pertama,
infeksi bakteri, yang kedua, infeksi parasit, yang ketiga, infeksi virus, dan yang keempat, alergi makanan. Diare terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, diare akut, yang kedua, diare kronis, dan yang ketiga, diare persisten. Diare akut adalah diare yang muncul secara tiba-tiba dan berlangsung selama 3 hari hingga seminggu. Diare kronis adalah diare dapat berlangsung selama 4 minggu atau lebih. Diare persisten adalah buang air besar yang berlangsung lebih dari 2 minggu, tapi tidak lebih dari 4 minggu. Bagaimana sih Kak cara mencegah diare? Cara mencegah diare yang pertama adalah rajin mencuci tangan dengan air dan sabun. Yang kedua, mengkonsumsi makanan minuman yang matang dan menghindari konsumsi buah dan sayuran yang mentah atau yang tidak dipotong sendiri. Yang ketiga, memberikan ASI eksklusif pada 6 bulan pertama bagi bayi guna membantu membentuk antibodi dalam melawan mikroorganisme penyebab diare. Pengobatan diare bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, terapi mandiri. Yang kedua, meningkatkan konsumsi cairan atau rehidrasi. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang tepat. Yang keempat, mengkonsumsi obat anti diare. Yang kelima, pengobatan oleh dokter. Yuk cuci tangan sebelum kita melakukan kegiatan aktivitas kita sehari-hari agar kita tidak terkena segala macam penyakit. Sehat dan cuci tangan bukan hanya sekadar ciri kita, melainkan sebuah tindakan. Terima kasih telah menonton, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Salam sehat, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya Putri Lestari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gizi, sehat, cerdas, berprestasi.